Shalom, selamat pagi. Saya berada di taman dekat sekitar Bojong Indah. Menikmati pagi ini ya, habis olahraga, jalan sekitar 5 kilometer ya. Memang hamba Tuhan harus olahraga supaya sehat ketika pelayanan, segar. Oke, jemaat yang terkasih, sekitar 1 minggu ini kita lihat, kita dengar tentang kematian atau meninggalnya Ustadz Yahya Waloni ya, seorang pendakwah yang radikal menurut kita ya, dan beberapa kali dalam videonya mungkin menurut kita menghina Kristen dan menghina Alkitab, menghina Yesus Kristus. Dan saya melihat tanggapan-tanggapan dari beberapa hamba Tuhan di YouTube, di TikTok, dan banyak sosial media, dan juga beberapa jemaat menanggapi, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang mengatakan syukurin, makanya jangan suka menindas kekristenan atau menghina nama Yesus, makanya kamu alami seperti itu. Ya, saya itu silakan saja, bebas-bebas saja, itu kan hak setiap orang. Tapi saya mau menanggapi sedikit, apakah ketika kita katakan syukurin, makanya kamu jangan buat begitu, pertanyaan saja, masih Kristenkah kita? Apakah itu kekristenan yang benar? Ya, menurut saya bahwa ketika ada orang yang meninggal siapapun dia, harusnya kita turut berduka terutama bagi keluarganya supaya dikuatkan, termasuk dengan orang-orang yang mungkin menghina kekristenan, mungkin menjengkelkan. Menurut saya memang Ustadz Yahya Waloni itu menjengkelkan banget, dan beberapa yang lainnya menjengkelkan sekali karena mereka membahas tentang iman Kristen tanpa mereka memahami dengan baik, menjelek-jelekan nama Yesus. Tapi sebagai orang percaya kita harus menunjukkan ciri khas kekristenan, yaitu tetap mengasihi. Tuhan Yesus kan mengajarkan dalam khotbah di bukit, Matius 5 ayat 11-12, kalau memang karena nama Yesus kamu dihina atau disiksa atau dianiaya, ya harusnya merasa diberkati dan bersuka cita, karena nabi-nabi juga mengalami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pada Allah yang benar itu tetap mengalami hal-hal yang seperti itu. Dan dilanjutkan dengan ayat 44-48, Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana menanggapi orang yang menganiaya, orang yang tidak suka dengan kita. Apa tanggapan kita? Ya tetap harus mengasihi musuh, kita harus mengasihi siapapun itu ya, termasuk Ustadz Yahya Waloni. Kita tetap harus mengasihi dan mendoakan dia untuk dia bertobat. Tapi ternyata dalam perjalanan saya kurang tahu apakah dia bertobat apa enggak ya, apakah dalam ketika sebelum dia menarik nafas terakhir dia percaya kepada Yesus, atau dia kembali atau tidak. Karena satu-satunya yang memberikan keselamatan kan cuma Yesus Kristus, hanya nama itu saja. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, hanya nama Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan. Yohanes 14 ayat 6, dialah jalan kebenaran hidup, tidak ada satu orang pun bisa datang kepada Bapa kalau tanpa melalui Yesus. Jadi siapapun dia, kita harus tetap mengasihi, membalas kejahatan bukan dengan kejahatan tetapi dengan kebaikan, bahkan mendoakan, memberkati mereka yang melakukan hal yang jahat bagi kita. Saya tetap menghormati Ustadz Yahya Waloni, karena ketika dia meninggal, dia dalam tugas-tugasnya sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang yang melakukan ajaran agamanya. Dan menurut saya dalam kacamata agama, dia seorang yang meninggal di dalam keadaan yang luar biasa, menjalankan tugas-tugasnya. Dan bukankah itu sebenarnya sama juga dengan kita orang percaya ya,
baik itu jemaat yang melayani atau majelis atau pendeta, hamba Tuhan, penginjil, ketika meninggal di dalam tugas-tugas dia, itu sesuatu yang membanggakan. Saya secara pribadi dalam hayalan saya, wah kalau saya ketika sedang berkhotbah atau sedang pimpin pujian atau sedang memimpin paduan suara atau mengajar sekolah minggu kemudian saya meninggal, itu sesuatu yang sangat membanggakan, sangat disyukuri. Dan menurut saya di dalam agama Islam pun pasti mereka bersuka cita. Sebenarnya kita sama. Jadi bagi saya itu karena masing-masing kita harus tetap menghormati, menghargai. Jadi saya bukan mensyukuri ya, saya menyesalkan saja kenapa beliau meninggal sebelum dia kembali kepada Kristus. Jadi bagi kita orang percaya, mari kita menanggapi hal-hal seperti itu. Siapapun yang mungkin menjelek-jelekan kekristenan ataupun mereka yang melakukan hal yang tidak baik pada kita, mari kita tetap menanggapi dengan kasih. Saya pun masih terus belajar, bukan berarti saya itu sudah bisa menerima semuanya, tapi saya terus belajar karena bagi saya adalah murid Yesus, harus mengikuti apa yang Yesus lakukan. Imitatio Christi, artinya kita adalah Kristus teruan. Ketika Yesus dia menghadapi hal yang sulit, menderita, dia tetap memberikan kasih, bahkan dia mengampuni, memberikan dirinya mati bagi kita yang menurut saya setiap hari kita pun, siapapun kita, menghina Kristus, menjelek-jelekan Kristus melalui pikiran kita, tingkah laku kita. Karena itu tapi Yesus tetap mengasihi kita. Nah, mari lakukan itu juga kepada orang lain. Belajar. Saya juga masih belajar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita menjadi umat Tuhan yang tetap memberikan cinta, kasih. Tuhan Yesus memberkati.